Halo teman-teman semua, ini adalah vlog perjalanan behind the scene dibuatnya sebuah sheep farm. Jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah peternakan domba, dan ini adalah vlog pertama saya. Oke, bisa dilihat di sini progres pembuatan kandangnya. Ini kita pakai dinding batako dan ada penggunaan baja ringan juga. Atapnya pakai galvalum, dan luasnya berapa? Luasnya sekitar 12 meter kali 5 atau 12 kali 5 meter sekitar. Untuk kandangnya sendiri modelnya pakai model panggung, jadi dinaikkan sekitar setengah meter kalau nggak salah. Terus atasnya kita pakai slat hijau, dan ini adalah lahan pakannya ya teman-teman, masih kecil-kecil. Kita tanam indigo vera sama rumput aja, rumputnya rumput biovitas, dan ini adalah kelanjutan progres pengerjaannya. Ini kita pakai slat hijau ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dapat di ya ada supplier slat hijau kayak gini. Nanti saya bisa cantumkan nomornya kalau kalian mau. Dan kita nggak menggunakan plat besi untuk rangka bawahnya ya teman-teman. Kita pakainya ini kayu-kayu kayak gini. Jadi nanti slatnya ditumbangin di atasnya. Oh ya, atapnya kita pakai galvalum, dan kita pakai ini juga atap bening 3 biji, jadi biar di dalam lumayan terang ya. Dan di bawah slatnya, di bawah platform kandangnya itu adalah lantainya langsung ke tanah. Tujuannya supaya air kencingnya domba itu langsung meresap teman-teman, jadi biar nggak bau, dan biar pakannya kering. Memang belum ada rencana untuk memanen pipis dombanya itu ya, jadi baru ini aja. Untuk sekarang cuma memanen kotorannya aja plastik. Dan ini adalah palung pakannya, pakai palung pakan plastik kayak gini, bisa dilepas-lepas ya teman-teman. Ini adalah pembuatan pagar di atas palung pakannya biar dombanya nggak loncat teman-teman. Saya pakai baja ringan kayak gitu, dilubang-lubangin, diselipin kayu tengahnya, nanti ditutup lagi pakai baja ringan di sebelah sini, tutup ke sana biar ke klem gitu ya. By the way, ini yang bikin ini ya, Pak Lik saya yang bikin kandangnya. Ini teman-teman, kita buat pagernya di atas palung pakan seperti ini biar nggak lompat. Nah, ini slatnya dia beda warna karena dia beda grade ya teman-teman. Yang sebelah kanan ini yang agak kebiruan itu yang grade A, dan dia murni plastik, diproduksi dari plastik yang bukan recycle ya. Kalau yang sebelah kiri ini yang hijau ini pakai plastik recycle, jadi dia lebih murah. Yang sebelah kanan ini dulu dapat di 120 per piece, yang sebelah kiri di 99.000 per piece, jadi ya bedanya lumayan banyak sih. Cuman kekuatannya sama, jadi untuk pembuatan kandang berikutnya mungkin nanti kita pakai yang grade B aja, karena ya kekuatannya sama, harga lebih murah, mendingan pakai itu aja. Sekaligus membantu lingkungan karena itu pakai plastik recycle ya. Tapi nanti kita lihat ketahanannya berapa lama, siapa tahu beda waktu ininya, durability-nya.
Ini teman-teman, sebelah kiri ada ventilasi dan ini adalah palung-palung pakannya. Jadi karena palung pakannya ditumpang-tumpang kayak lah, ditaruh-taruh di frame-nya gitu ya, jadi bisa dipindah-pindah dan bisa dicuci. Atau kalau teman-teman lagi mau ngasih pakan atau pakan, bisa diambil dulu palungnya baru nanti ditempatin satu persatu. Dan ini adalah lahan pakannya udah mulai tinggi ya teman-teman. Intermezzo ini adalah anggur yang saya temuin di depan rumah, cuman nggak begitu terawat, kena jamur dan pada apa ya, retak-retak itu. Tapi ya lumayan bagus sih. Nah, nanti kita update lagi. Dan ini adalah tong-tong yang kita pakai untuk nanti kita bikin silase. Ini adalah chopper. Ini chopper multifungsi teman-teman, sudah datang beserta dengan mesin penggeraknya. Mesin penggeraknya pakai mesin yang powernya sekitar 6,5 PS ya. Ya, kita unbox mesin choppernya teman-teman. Ini dia mesin choppernya, kita buka dengan penggerak bensin, mesin penggerak bensin dengan kekuatan 6,5 PS. Jadi di bagian atas bisa diisi kalau bikin silase ya, di atas dipakai untuk naruh katul, yang dari samping dipakai untuk masukkan rumputnya, jadi nanti bisa biar langsung nyampur itu teman-teman. Atau kalau mau dipakai untuk melembutkan juga bisa, misalnya dimasukkan jagung dari atas terus dipasang saringan atau sarangannya, nanti bisa dipakai untuk melembutkan jagung atau bahan-bahan pakan yang lainnya. Ini saya sekalian beli plastik silase untuk nyoba bikin silase pertama kali. Itu teman-teman, mereknya Tesla. Merek Cina ya, tapi nggak ada hubungannya dengan Tesla yang bikin mobil elektrik. Ini Tesla yang bikin mesin penggerak berbahan bakar bensin, dan itu udah diisi oli ya teman-teman sama penjual choppernya, jadi tinggal ngisi bensin aja. Terus ada kunci busi juga buat nyangkut busi. Nah, itu ada 3 sarangan ya atau saringan. Ukurannya saya nggak hafal sih, saya nggak hafal ukurannya. Ini dia Electronic Ignition CX200 Tesla 6,5 itu ininya ya, PS-nya. Dan ini adalah pertama kali saya menghidupkan mesin choppernya. Kita mau belajar bikin silase teman-teman.
kita hidupkan, tutup joknya. Nah ini teman-teman, pertama kali bikin silase ini saya ngidupin mesinnya kurang kenceng, jadi potongan-potongan rumput gajahnya itu besar-besar teman-teman. Jadi bongkolan apa istilahnya ya, besar-besar pokoknya. Jadi ya sulit, domba mau makan itu sulit. Harusnya RPM nya dibikin lebih kenceng biar dia potongannya lebih kecil teman-teman. Dan juga ini silase ini nantinya gagal karena saya ngikat plastiknya kurang rapat dan tidak dicampur bahan kering, sehingga airnya masih terlalu banyak, ditambah kurang rapat jadi oksigen bisa masuk, dan akhirnya silasenya busuk teman-teman, spoil. Silasenya spoil. Ini kan kalau teman-teman lihat itu rumputnya itu masih seger-seger semua ya. Nah itu rumput seger ditambah nggak pakai bahan kering, ditambah bocor, tadi ya gagal total ini ya, silase pertama ini. Tapi gak apa-apa, setelah itu jadi tahu, jadi punya pengalaman belajar. Dan silase berikutnya juga masih gagal, sebenarnya masih gagal 2 atau 3 kali setelah ini. Cuma setelah itu udah mulai berhasil teman, udah mulai wangi dan enak itu. Cuman ya 4 percobaan pertama gagal semua, jadi pengalaman belajar berharga lah. Semuanya karena rumputnya masih terlalu banyak airnya. Sorry, yang plastik itu karena bocor, rumputnya masih segar dan tanpa bahan pengering. Dan saya bikin 3 lagi di tong itu udah banyak ya, udah 3 tong itu karena rumputnya masih basah dan nggak dikasih bahan kering, nggak dicampur bahan kering. Jadi airnya teman-teman itu masih banyak. Waktu saya buka itu tongnya rumputnya tuh susut teman-teman, susut sampai 3/4 tuh, dan di bawahnya air semua itu. Akhirnya tak suntak. Akhirnya saya buang di belakang kandang itu teman-teman tuh, seminggu baunya baru hilang. Setelah hujan tuh dari baunya hilang, kesapu air ya. Nah, baunya bau bacin tuh gimana ya, bau busuk, kecing. Nggak enak lah pokoknya, nggak enak. Jangan dikasihkan ke domba karena dia ini ya terlalu banyak airnya, jadi pH-nya jadi naik, akhirnya mikroorganisme yang tidak menguntungkan gitu jadi hidup, jadinya asam yang diproduksi asam yang enggak bagus, asam butyric atau apa itu namanya, sama ya asam butyric yang diproduksi. Kan yang bagus itu asam laktik ya, yang kalau pH-nya rendah itu asam laktik yang diproduksi. Cuman karena airnya banyak jadi pH-nya naik, yang diproduksi adalah asam butyric yang itu baunya sama sekali nggak enak, dan itu rusak ya silasenya. Jadi jangan dikasih makan ke domba karena resiko nanti bisa racun dombanya. Nggak tahu, tapi jelas kalau silase jelek itu nanti pasti efeknya juga bagus lah buat dombanya. Nah itu teman-teman, RPM-nya kurang kenceng teman-teman, harusnya RPM-nya lebih kenceng lagi. Dan kalau pengen silasenya itu lebih halus ya, kalau lebih halus nanti domba lebih mudah makannya, nggak perongkolan bentuk tabung yang 2 cm kan susah itu dimakan teman-teman. Kalau lebih halus nanti dia airnya yang keluar lebih banyak, makanya kita perlu lebih banyak bahan pengering. Kalau nggak pengen terlalu banyak bahan pengering itu rumputnya perlu dilayukan teman-teman, dilayukan lebih lama. Kemarin tuh saya melayukan rumput tuh sekitar dari hari Minggu sampai hari Jumat, setelah berapa hari itu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari atau 6 hari ya sekitar itu udah tak cacah kecil-kecil tuh udah nggak keluar airnya teman-teman. Udah nggak keluar airnya teman-teman, dan ditambah lagi sama bahan pengering, jadi ya bagus lah itu kelihatannya. Kayaknya saya yakin yang itu berhasil. Jadi udah mulai tahu teman-teman penyebab yang gagal itu karena masih terlalu basah,
Sebenarnya terlalu basah nggak apa-apa, tapi harus bahan pengeringnya harus banyak teman-teman. Nah, kalau enggak nanti airnya kan keluar tuh mengumpul di bawah, nanti pH silasenya naik, jadi bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang jelek-jelek tuh ini teman-teman semakin banyak, dan dia akan memproduksi butyric acid yang jelek, yang baunya nggak enak. Nah teman-teman, ini dia potongan-potongannya masih besar ya. Sebenarnya ini bisa sih berhasil, cuma ya harus rapat dan harus dikasih bahan pengering yang banyak, karena ini nggak pakai bahan pengering jadinya ya gagal teman-teman. Ini selasa pertama saya yang gagal. Ini kita akan masukkan ke plastik silasenya teman-teman. Ini plastik silase yang bawahnya press ya, jadi nggak perlu diikat lagi. Ini lumayan tebal sebenarnya, cuman karena saya motongnya itu masih pongkolan gini, jadi kayaknya ada yang ketusuk apa gimana, atau pas lekuan plastik itu jadi bolong apa gimana. Cuma nanti akhirnya jadi bolong itu plastiknya, entah ketusuk apa gitu, saya lupa. Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu ketusuk apa atau kenapa. Dan ini kesalahan lain juga adalah, selain yang tadi ya, selain terlalu basah tanpa bahan pengering, nggak rapat, ini adalah kurang padat teman-teman. Nah ini kan saya nggak padatin tuh, harusnya itu dipadatin, diinjek-injek gitu teman-teman, sampai benar-benar padat, jadi nggak ada celah-celah udara lah. Semakin minim celah udara semakin bagus, karena kalau masih ada celah udara itu nanti hasilnya celah-celah udara ini akan jadi bahan bakar mikroorganisme yang jelek-jelek itu teman, nanti bisa bikin rusak silasnya. Jadi semakin sedikit celahnya, nanti semakin sedikit oksigennya, jadi mikroorganisme yang menggunakan oksigen ini, yang aerob itu, dia nggak akan berkembang biak. Oke, kita fast forward aja ya teman-teman ya. Nah setelah saya masukkan gini ya, ini saya nggak injek teman-teman, jadi dia masih kurang padat sekali. Harusnya diinjek pakai pakai berat badannya saya itu, tapi nggak diinjek itu, kesalahan juga. Dan ini kita nyoba kita vakum ya teman-teman, ini karena ada alatnya aja, kita nggak nyiapin ini terus buat jelasin, nggak cuman kan ada vakum yang kita untuk bersihin lantai, kita coba pakai vakum, dan emang lumayan bagus sih, dia nyerap ini udaranya ya. Cuman ya karena plastiknya bocor ya, akhirnya ini lagi masuk lagi udaranya. Dan ini kalau dipadatin dulu pakai injek-injek, ini pasti lebih maksimal sih. Padatin injek, padatin diinjek-injek, terus disedot pakai itu terus taleni yang diikat yang rapet. Nah itu kayaknya yang berhasil lebih banyak, tapi karena masih basah ya kayaknya bakalan tetap gagal sih. Nah ini teman-teman, saya ketemu bocornya, akhirnya saya coba tambal ya. Saya coba tambal, tapi tetap masih bocor ternyata. Nggak tahu bocornya di sebelah mana. Yang jelas ujungnya silase yang ini gagal total, tidak bisa dipakai, bau, bacin, busuk. Keringetan semua teman-teman. Ini saya orangnya kerjanya di depan komputer ya, jadi nggak pernah kerja berat. Begitu badannya keren langsung meruntus, keringetan semua, sampai sejagung-jagung untuk keringatnya. Ini dia sudah selesai ditambal dan kita ikat lagi. Sementara itu intermezzo lagi, ini adalah jajan pasar teman-teman. Ini keesokan paginya atau berapa hari setelahnya ya, gitu. Ya, jajan pasar sebagai sarapan, ada tiwul, ada mochi, tapi mochinya udah belinya ini ya,
udah susah, makanya itu kertasnya udah nempel-nempel semua. Ada yang hijau-hijau itu apa itu? Cemplon atau apa? Sama donat tanpa lubang. Ya ini sarapan saya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini adalah progres pembuatan kandangnya, dan sekarang sedang akan dipasang pintu kandangnya ya, pakai besi hulu kayak gini. Ini kebetulan tetangga saya tukang las, jadi dia bisa bikin gini ya, macam-macam kayak gini, pintu, kuseng, gate ya, dan segala macam yang dari bahan-bahan besi gitu lah. Kita pasang pintunya, ini pintu belakang, dan kalau teman-teman lihat di sebelah sana ada rumput gajahan, itu adalah rumput yang kita tanam. Ini juga kita pasang lampu juga, untuk lampu. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman mau lihat cara orang yang nggak tahu caranya ngarit, mencoba ngarit, ini cara ini, lihat. Nah tuh, motongin rumput gajahnya pakai pemotong dahan teman-teman, ya kan. Ini orangnya nggak pernah kerja di ini nih, di sawah, katanya di depan komputer tiba-tiba harus ke sawah dan ngarit ya, nggak tahu caranya pakai arit teman-teman. Nah ini Pak Alik saya datang untuk ngelihatin teman-teman. Nah kan dia bawa arit nih, mencoba mengajari caranya menggunakan arit gimana ya kan. Tuh kan cepet kalau dia tuh, langsung potong satu langsung potong cepet. Oh saya, wah ini udah keluar tenaga banyak, yang potong cuma satu-satu. Wah ini tidak efisien teman-teman, jangan ditiru. Wah nggak bener itu. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau motong-motong rumput gajah itu pakai arit lebih efisien. Silahkan pakai arit saja, tapi ya tambahkan keselamatan. Dan ini adalah update pembuatan kandangnya. Kita sudah mulai ngecat teman-teman. Kita cat kayunya di warna merah ya. By the way ini bapak ya, si bapak saya. Nah kita mau bikin silase lagi. Ini juga gagal silasenya. Spoiler ya. Spoiler, silase yang ini juga spoiler. Alah.
Dan ini ya lumayan lebih kecil lah potongan-potongannya, tapi ya karena masih terlalu segar tanpa dicampur bahan pengering, dimasukkan ke tong, akhirnya banyu silasinya tuh susut sampai 3/4 dan di dalamnya tuh ada air berapa liter itu, sampai 3 liter mungkin ada, 5 liter mungkin ada itu. Nah itu baunya, waduh, buang di depan, di belakang kami itu sampai seminggu itu baru hilang tuh karena kehujanan dan gagal pokoknya. Nah ini Pak Ali saya mencoba mengajari cara yang benar ini, dinaikkan RPM-nya terus ya langsung banyak sekaligus apa. Kalau megangnya rumputnya pelan apa ditahan agak pelan gitu, dia motongnya akan lebih halus teman-teman. Jadi tekniknya itu. Kalau pengen lebih halus ya megangnya lebih agak lama. Cuman karena nah ini dia udah dicoper semua, kita ler itu apa ya? Kita taruh seperti ini, habis itu ini yang gagal ya, jadi ini langsung dimasukkan ke tong tanpa pakai bahan pengering, jadi banyak semua. Ini hari berikutnya apa hari yang sama ya, saya lupa. Yang jelas silase pertama tuh belum pakai bahan pengering, ini kayaknya belum pakai bahan pengering ini ya. Bahan pengering kita udah masukkan. Dan akhirnya selasnya gagal. Kalau yang ini udah pakai bahan pengering ya, ini ya udah beberapa hari kemudian ini yang kayaknya nggak gagal. Ini udah dicampur katul, jadi ya lebih aman lah. Basah itu Pak. Dan ini dia teman-teman, the D-Day, hari H. Domba betina sudah datang dari Kediri. Ini dari ya, Garis Farm ya. 9 ekor domba cross. Ini dia, kita buka gerbangnya. Dan sama maspernya, masper dikasih satu karung pakan gratis ya, dikasih satu karung complete fit biar nggak ngarit katanya. Masa rupanya datang tiba-tiba suruh ngarit, kan nggak lucu. Itu dia, dombanya pada duduk-duduk, pada istirahat teman-teman, biar nggak capek. Jadi perjalanan jauh ya dombanya pada duduk kan kayak gitu. Kalau muat domba kayak gitu dia masih bisa muat pakai berapa kilo ya, berapa karung ya.
Ditarik apa digiling tak, Pak? Kamu cek digiling tak ya? Oh, ini digiling tak. Tarik kita. Ini enak sih. Enggak. Masih enggak belum. Nah, ini salah satu dombanya akan diikat dan dia akan jadi apa ya, pemimpin ya. Jadi domba itu ini teman-teman, bukan kelompok ya. Ini kalau satu pindah nanti yang lain pada ikut-ikutan gitu. Nah, ini yang satu mau diikat sama mas drivernya ini. Saya lupa namanya kan. Kemarin nggak sempat tanya, kalau lupa ya. Nggak sempat tanya ya. Mas siapa itu ya? Ini teman-teman, diikat satu ekor, ditarik, nanti yang lainnya didorong-dorong, lainnya ditarik juga, nanti bakalan ngikut satu yang ditarik ini teman-teman. Itu caranya. Ini dia, dombanya sudah masuk ke dalam kandang. Dan setelah masuk kita akan langsung kasih makanan dengan makanan complete feed yang udah dibawakan oleh Mas Per. Satu aja masih lebar. Oke, masih nggak linguk teman-teman, dombanya masih bingung. Ini dia complete feednya. Ini adalah pakan fermentasi ya. Jamur ki lak enten sing tadi jamur enten iki mboten usah dipakan. Jamur ya? Mesti pucuke wonten kedhi enten. Mboten usah dipakan. Nah, ini di atasnya ada sedikit yang menggumpal, tapi nggak apa-apa, bisa dibersihkan, dibuang, nanti bawahnya masih bisa dipakai untuk dikasihkan ke dombanya. Nganu mboten kok. Kedhi. Nah, mek pucuke mawon kok. Pokoke lak enten sing robek plastike nggih niku mesti gumpal. Ini complete fit nih. Nggih. Pun enten makan mawon. Oh, berarti masih kosongan iki. Tak kira pun buntingan. Ini dereng. Candane Iso. paling jeng Sabtu Jumat. Iya. Apa cok? Ada coklat. Oke. Stres.
pirang ditambahi lah kaken dilongi ngoten nek makan. Gendong tak? Akhire enak. Aku tak? Hah? Kau giatan? Kayak goreng. Hah? Ya beli aja. Mau goreng. Ini dia teman-teman, dombanya sudah ada di dalam kandang. Jumlahnya ada 10 ekor dan mereka sudah bisa tahu caranya pakai itu ya. Nipel untuk minumnya itu ya. Tempat minumnya itu. Cuman tempat minumnya ini nanti ini teman-teman. Dipakai untuk alat garuk-garuk, jadi pada lepas semua itu ininya. Skrup-skrupnya itu pada lepas. Pada muter-muter rusak itu teman-teman. Jadi kalau naruh tempat minum mungkin ditaruh di pojok ya biar nggak dipakai, biar lebih susah lah pakai untuk garuk-garuk gitu. Ini cuma karena di sebelah kanan tadi di tembok nanti kalau dombanya tuh garuk-garuk di tembok nanti minumannya tuh ke single teman-teman, dan malah sengaja di single sama dia, jadi biar dipakai buat garuk-garuk gitu. Nih kakaknya ini ya, dombanya suka palatabilitas. Wah, palatabilitasnya tinggi, dombanya suka dan makan itu sampai kenyang sampai habis tuh. Domba yang ini ya, ini kayak hari ini domba yang ini agak sakit teman-teman. Jadi tadi pagi tuh saya lihat, tadi pagi apa kemarin pagi ya, saya lihat dia agak menggigil gitu dan dia makanya kurang semangat gitu. Nggak tahu kenapa, semoga bukan karena kembung ya, semoga cuma karena demam sebentar aja, kena virus atau apa. Nanti ditunggu biar dia lebih ini, biar sembuh sendiri. Dan ini adalah keesokan harinya atau beberapa hari setelah ya. Saya kok agak lupa, nggak tak kasih tanggal soalnya. Karena punya domba ini saya jadi berkegiatan secara fisik teman-teman. Jadi ya bagus lah. Jadi kan terbiasa kerja di depan komputer tuh badannya nggak gerak, seharian cuma tidur. Cuma duduk terus. Ini karena ada domba jadi bisa gerak-gerak, ada aktivitas, dan aktivitas ngasih makan pagi kita pakan dengan konsentrat dicampur dengan jamur apa ya, rumput silase apa ya nanti ya, silase kayaknya silasenya udah jadi Pak ya. Oh, kayaknya saya campur ini teman-teman. Saya campur dengan rumput segar yang sudah agak layu. Ini tak bagi jadi berapa palung? 3 atau 4 ya? 1, 2, 3. 3 palung untuk 10 domba yang masih kecil-kecil ya, cukup lah. Dombanya rata-rata beratnya sekitar 20-30 kilo teman-teman. Yang paling besar kayaknya 28 atau 29 gitu. Ini dikasih konsentrat, abis itu tak biui di atasnya rumput, coporan rumput. Oh iya teman-teman, itu ada kepalanya yang hitam ya. Tiba-tiba ada
domba yang kepala hitam itu adalah Dorper F2, itu udah tak bawa ke kandang ya. Itu sebelumnya tak titip di tempat Pak Lek saya yang tadi, cuman karena domba betinanya sudah pada datang, jadi domba jantannya langsung saya ambil itu sore-sore. Dan ini paginya udah di situ. Begitu, itu adalah domba Dorper F2 dari Baroka Farm. Dan ini adalah footage saya membuat silase lagi teman-teman. Ini silase batch ke berapa ini? Mungkin batch keempat mungkin ya. Mungkin ini yang berhasil ini. Saya udah pakai ini katul, pakai bahan mengering biar silasnya nggak busuk, dan rumputnya udah layu juga. Jadi ini kayaknya yang batch yang berhasil ini. Oke teman-teman, gitu saja vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton vlog pertama dibuatnya kandang sebuah sheep farm di Klaten, Indonesia, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau teman-teman ada saran untuk tema videonya apa, silahkan taruh komentar di kolom komentar. Nanti kita akan buat kontennya. Thank you for watching. Bye-bye.